Halo Aviators, ada aviator yang DM ke akun Aviation bertanya, kalau pesawat yang melintas saja tidak mendarat, itu harus menghubungi ATC atau tidak? Penasaran kan? Ayo kita bahas. Aviators, setiap pesawat udara, ini bedanya, pesawat udara itu bukan hanya pesawat terbang, termasuk juga helikopter, termasuk juga drone, termasuk juga balon udara yang bisa mengangkut manusia. Itu semuanya tergolong pesawat udara. Yang akan melakukan penerbangan, sebelum melakukan penerbangan wajib mengajukan flight plan, yaitu rencana penerbangan yang disampaikan kalau di Indonesia adalah kepada LPP/NPI atau singkatnya Airnav selaku pengatur lalu lintas udara. Lantas apa gunanya flight plan tersebut? Berdasarkan informasi yang dimasukkan dalam flight plan, Airnav dapat memberikan pelayanan, antara lain pengaturan lalu lintas penerbangan atau Air Traffic Control Service. Kemudian juga informasi lalu lintas udara, Flight Information Service. Airnav juga selalu menyediakan pelayanan kesiagaan keadaan darurat atau alerting service. Ini diperlukan jika terjadi insiden atau kecelakaan terhadap pesawat udara tersebut. Dan yang keempat adalah saran-saran atau Air Traffic Advisory Service. Misalnya jika terjadi perubahan cuaca mendadak atau ada gunung meletus dan sebagainya. Pesawat-pesawat yang sudah memasukkan flight plan dan terbang di dalam controlled airspace mendapat pelayanan pengaturan lalu lintas walau hanya melintas kawasan tersebut. Jadi tidak harus mendarat. Dan pelayanan tersebut diberikan atau dilaksanakan oleh Area Control Center atau ACC. Flight plan yang diajukan secara otomatis diteruskan oleh Airnav kepada semua kontrol area yang akan dilintasi pesawat. Contoh saja, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar. Ketika pesawat sudah keluar dari kontrol area Jakarta, memasuki kontrol area Semarang dan selanjutnya Surabaya, pilot akan dipandu oleh ACC Semarang, kemudian ACC Surabaya, dan akhirnya dihandle oleh Approach Control atau APP Denpasar untuk kemudian mendarat di Denpasar yang akan dihandle oleh Denpasar Tower. Ini adalah peta sebagian dari Pulau Jawa, bisa dilihat di mana ada lingkaran biru, lingkaran merah itu adalah kontrol area dari pelayanan navigasi udara. Kemudian ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya saya punya helikopter, tapi lokasi helikopter saya itu jauh dari kantornya Airnav. Ketika akan terbang, masa juga harus datang ke kantor Airnav untuk memasukkan flight plan? Nah, sekarang Airnav Indonesia juga sudah memanfaatkan teknologi mutakhir. Untuk memasukkan flight plan tidak perlu lagi hadir secara fisik. Dapat dilakukan online, yaitu Electronic Flight Plan
dapat diajukan secara online saja. Aviators, bukan hanya pesawat udara saja yang wajib melaporkan pada Airnav sebelum melakukan penerbangan, yaitu flight plan. Kegiatan-kegiatan lain, misalnya terjun payung, penerbangan para layang atau gantole, ini juga wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Airnav agar Airnav dapat menerbitkan notam. Apa itu notam? Silahkan simak episode sebelumnya, sudah pernah dibahas di Aviation. Dengan notam ini semua pesawat yang direncanakan terbang melintas atau mendekati area kegiatan tersebut akan mengetahui adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah udara. Dengan demikian penerbang-penerbang itu akan memperhatikan dan menghindari kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan. Aviators, jadi jawabannya walaupun pesawat itu hanya melintas, tidak mendarat di suatu bandara, tetap harus berkoordinasi dengan Air Traffic Controller. Dan Air Traffic Controller memberikan pelayanan-pelayanan yang sudah disebutkan tadi. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.